Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Betri Wendra, pada mata kuliah pengantar dasar matematika. Ya, ini pertemuan kelima. Kita akan membahas komposisi dan inverse fungsi. Ya. Jadi definisi dari komposisi fungsi, ya, dimisalkan F dan G adalah fungsi dengan daerah asal df dan dg. Ya. Fungsi komposisi F bundaran G, ya, F bundaran G didefinisikan, ya, sebagai F bundaran G X, ya, itu sama dengan F dengan F GX. Seperti itu, ya, supaya kita lebih memahami, kita bisa melihat, ya, seperti ilustrasi berikut ini. Jadi ini adalah domain dari fungsi G, ya, domain dari fungsi G. Kemudian domain fungsi G ini dipetakan oleh G ke daerah ini daerah kawan, ya, kodomain. Nanti hasil peta dari X ini yang di domain G ini, ya, ini akan sebagian, ya, mungkin sebagian atau bisa juga keseluruhannya yang di daerah domain kodomain ini akan menjadi range, ya, yaitu GX, ya, GX itu anggota kodomain yang terpetakan oleh fungsi G ini, atau yang anggota kodomain yang memiliki hubungan pasangan di sini, di domainnya ini. Maka setiap anggota di sini yang memiliki pasangan di sini di domain G ini, maka itu kemudian dipetakan, ya, dipetakan oleh fungsi F, ya, fungsi F ke daerah kodomain berikutnya, ke daerah kodomain F, ya. Nah, maka semua daerah di kodomain yang memiliki pasangan di daerah domain F, ya, domain F, maka dia di sini adalah menjadi daerah range-nya. Nah, itulah yang kemudian menjadi FGX, ya. Ini, ya. Nah, oke, bisa dipahami, ya. Maka kalau kita dari sini ke sini langsung, ya, dari sini ke sini, itu menjadi fungsinya adalah, nah, ini, ya, domain ini menjadi domain dari F bundaran G, ya. Jadi di sini, ya, ini merupakan domain dari G sekaligus merupakan domain dari F bundaran G, ya. Karena ini dari sini ke sini menggunakan fungsi G, dari sini ke sini menggunakan fungsi F, ya. Perlu diketahui di sini, ya, kenapa ini dibedakan, ya. Nah, di sini dibedakan antara daerah kodomain dari G itu berbeda dengan daerah domain dari F, ya, karena bisa jadi tidak semua daerah kodomain ini menjadi daerah domain dari F, gitu, ya, karena hanya daerah range-nya saja, range dari fungsi G ini yang menjadi daerah domain dari F. Nah, seperti itu, ya. Di sini nampak terlihat, ya, domain dari F bundaran G itu sama dengan, ya, X elemen domain G, ya, dimana GX elemen dari domain F, ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Berikut ada soal, ya. Jika diketahui fx sama dengan 2x kuadrat, ya,
dan Gx sama dengan X kurang 3, tentukan ya G bundaran Fx. Nah, ya G bundaran F itu bisa juga dibaca G mengandung F gitu ya. Nah, maka ini saya contohkan satu ya. Ini G mengandung F ya, berarti ini sama dengan, saya langsung saja sama dengan jadi X yang di G, karena ini G mengandung X, maka kita fokusnya ke G ya, ke fungsi G. Maka setiap variabel X di sini di G diganti dengan fungsi F ya. Maka ini menjadi Fx kurang 3. Nah, jadi di sini bukan X lagi tapi diganti dengan Fx. Nah, ini sama dengan Fx nya 2x kuadrat ya, 2x kuadrat dikurang 3 ya, maka ini sama dengan, ya sudah cukup ya, bisa sama dengan lagi. Oke, maka itulah G bundaran Fx ya. Oke, jadi ini kita hapus. Oke, nah, sampai situ saja. Oke, untuk yang lain silakan dikerjakan ya. Kemudian inverse suatu fungsi ya. Jika fungsi f memetakan a ke b ya, a ke b, fungsi f memetakan a ke b dinyatakan dengan pasangan berurutan f sama dengan ya pasangan terurut AB, di mana A elemen A, B elemen B. Maka inverse dari fungsi f adalah B ke A ya. Fungsi yang memetakan dari memetakan B ke A itu merupakan inverse dari fungsi ini ya. Yang ditentukan dengan pasangan berurutan sama dengan pasangan terurut A, di mana B elemen B, A elemen A. Jika F memetakan A ke B ya, maka F inverse B itu sama dengan A, di mana A elemen A, FA sama dengan B ya. Itu ya. Sekarang kita lihat contoh. Di sini ada terlepas dari ini ya, kita ini apa namanya ini, ada kapitalis, ada sosialis, ada rasis, fasis gitu ya. Di sini ada ini mungkin ini ya pencetus dari sebuah teori lah gitu ya. Ini ada kapitalis ya, sosialis seterusnya. Nah, di sini ada Karl Marx, Bush, ini tokoh-tokohnya gitu ya. Jadi kapitalis itu nanti bisa kita hubungkan dengan Bush. Bush ini terkenal dengan kapitalisnya gitulah ya. Kemudian sosialis ini terkenal oleh Karl Marx ya. Ini tokohnya sosialis itu Karl Marx. Kemudian rasis itu Hitler gitu ya, terkenal fasis juga Hitler gitu. Nah, terlepas dari kebenaran itu ya kita tidak usah bahas itu. Ini jelas hubungannya seperti ini gitu ya. Di sini ada Masri juga, tapi nggak ada pasangannya di sini. Sekarang kita mau lihat ya, kalau fungsi f ya, ini dari sini ke sini gitu ya, di sini ke sini, ini f. F kapitalis itu sama dengan Bush. F sosialis sama dengan
Karl Marx. F rasis itu Hitler, F fasis Hitler. Sekarang sebaliknya nih, ya, F inverse. Maka F inverse Bush itu adalah, kita tarik ke samping, itu kapitalis. F inverse Hitler itu rasis dan fasis. Nah, F inverse Masri itu kosong, ya, kosong. Seperti itu ya. Oke, jadi ini apa namanya, dari sini ke sini, ya, itu fungsinya, ya kan. Dan kalau dari sini ke sini itu inverse dari fungsi tersebut. Dia ada dua istilah ya. Nanti kita lihat di sini. Ada fungsi inverse, ya. Ada tadi ya. Ada fungsi inverse suatu fungsi. Ada fungsi inverse, ini perlu dibedakan ini. Ya. Inverse suatu fungsi merupakan fungsi inverse bila fungsi tersebut merupakan korespondensi sesuatu atau bijektif. Nah, kita sebelum ke sini kita harus tahu dulu nih, apa beda inverse suatu fungsi dengan fungsi inverse. Oke. Kalau inverse suatu fungsi, ya, inverse suatu fungsi, ini adalah elemen-elemen di sini. Ya, seperti tadi ya. Misalkan F inverse Bush itu kapitalis. Nah, ya. Itu namanya adalah inverse suatu fungsi. Ya, inverse sebuah fungsi. Nah, F inverse Hitler itu rasis dan fasis. Ya. Itu inverse sebuah fungsi, suatu fungsi. Nah, kalau fungsi inverse, ya, itu beda lagi. Ya, fungsi inverse itu kalau ya A dipetakan ketiga oleh sebuah fungsi F, ya, maka 3 akan dipetakan ke A oleh fungsi, ya, A ke 3 itu dipetakan oleh fungsi F, ya, dipetakan oleh fungsi F. Sedangkan 3 ke A, ya, itu dipetakan oleh fungsi F inverse, ya, itu fungsi inverse. Nah, sekarang kita akan lihat. Tentukan fungsi inverse dari, nah, kalau tadi kan kita sudah tahu ya, inverse dari suatu fungsi, misalnya ini tadi ya, F inverse 1 itu B gitu ya, 1B, 2C, F inverse 3A, ya, dan seterusnya. Sekarang kita menentukan fungsi inverse. Bagaimana caranya? Di sini kita misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Ya. Kita akan mencari fungsi inverse-nya. Maka kita di sini fx sama dengan 2x plus 1. Fx ini kita misalkan y gitu ya. Y sama dengan ini, oke, dengan proses selanjutnya kita peroleh nanti ya seperti ini ya, kita peroleh seperti ini. Nah, F inverse Y sama dengan Y min 1 ya per 2. Nah, ya, jadi X itu F inverse Y ya, karena Fx fungsinya Fx, maka F inverse dia akan mengandung Y. Nah, maka boleh ini kita rubah lagi ke dalam X dengan mengganti variabelnya di sini ya. F inverse X itu sama dengan Y-nya ganti dengan X, maka inilah fungsi inverse dari Fx sama dengan 2X ditambah 1. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada beberapa jenis fungsi ya. Ada yang fungsi yang berbentuk linear ya, garis lurus. Ada yang berbentuk pecahan ya, dan seterusnya.
ada eksponensial juga, logaritma. Sekarang kita mau tahu nih inverse fungsinya seperti apa ya. Jadi kalau fungsinya fx ax plus b, maka apakah inverse fungsinya adalah seperti ini ya. F inverse x sama dengan x min b per a ya, begitu seterusnya ya. Jadi kebalikannya ya, kalau fungsi kuadrat berarti nanti akar gitu ya. Kalau eksponensial berarti di sini log ya, lawan dari eksponensial, logaritma. Oke, seperti itu. Logaritma nanti eksponensial. Oke, seperti itu. Ini ada beberapa contoh soal ya, kita ambilkan dari bank soal. Silakan, ini menjadi latihan Anda untuk mengasah pemahaman tentang materi yang sudah kita sampaikan. Oke, ini ada beberapa soal ini. Untuk ini ada contoh soal ya. Nanti soal-soalnya bisa kita cari yang lain ya. Oke, ini sudah dijawab ini. Oke, sudah jawabannya. Silakan untuk memperkaya ya referensi dalam menjawab soal. Nah, nanti Anda bisa berlatih dengan mencari soal-soal yang lain ya. Oke, sip. Baik, sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.